Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berikutnya masih pada halaman 90 ini dalam kitab Mukhtasar Al-Amsal ada ungkapan bahsan, ada dua pembahasan yang perlu kita pahami dengan baik. Yang pertama adalah masalah perbedaan antara an-nuzul dengan al-inzal, ya. Wadihun anna ta'bira an-nuzuli aw al-inzali بشأن القرآن الكريم لا يعني الانتقال المكاني من الأعلى إلى الأسفل وأن الله مثلا في السماء وأنزل القرآن إلى الأرض بل التعبير يشير إلى علو مكانة رب العالمين. Pertama adalah tentang perbedaan antara an-nuzul dan al-inzal. Jadi ungkapan an-nuzul dan inzal itu tidak sama arti dan maksudnya. Terkait dengan Al-Quran, ketika dikatakan an-nuzul atau inzal, ya, itu bukan berarti Al-Quran itu pindah dari tempat ke tempat yang lain. Ya, bukan intiqal makani, bukan pindah tempat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Misalnya Allah menurunkan Al-Quran dari langit yang tinggi ke bumi ini. Bukan seperti itu intiqal makani namanya. Tapi ungkapan bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini, baik nuzul atau inzal, itu yishir ila ulwi makanat rabbil alamin, menunjukkan ketinggian derajat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah bukan materi, Allah bahkan lebih jauh, lebih tinggi, lebih dalam daripada non-materi sekalipun. Allah itu ghaibul ghuyub. Sehingga ketika Allah mengatakan telah menurunkan, bukan terkait masalah tempat, ya, bukan nuzul makani, bukan intiqal makani, tapi menunjukkan ketinggian derajat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita tidak bisa menggapainya dan menggambarkannya sama sekali. An-nuzul yang pernah kita jelaskan juga, an-nuzul itu turun secara berangsur-angsur Al-Quran selama 23 tahun di Mekah dan di Madinah. Al-inzal turun sekaligus ke dalam hati Nabi, ya. Jadi sebelum Al-Quran turun secara berangsur-angsur, Al-Quran sudah turun secara pahamannya, kandungannya secara global ke dalam hati Nabi. Nabi sudah tahu. Cuma pada tataran pengamalan kepada masyarakat itu terkadang disesuaikan dengan kondisi mereka, sehingga ada yang namanya sababun nuzul atau asbabun nuzul, ya. Itu terkait bedanya antara an-nuzul dengan al-inzal. Kemudian yang kedua adalah Al-Qur'anu fi hadithihi 'andal yahudi la yuwabbikhul jami'a bisababi dhunubil asariyati. Wa Al-Qur'an Al-Karim ketika membicarakan tentang kaum Yahudi atau Bani Israel itu tidak mengecam dan mengutuk semua kaum Yahudi atau semua kaum Bani Israel akibat dosa-dosa mereka yang banyak itu, atau karena dosa-dosa yang dilakukan oleh kebanyakan dari mereka. Ya, Quran tidak mengecam seluruhnya tanpa kecuali. Bal yasta'milu kalimatin misla fariqin aksar liyasuna haqqal aqaliyatil mu'minatil muttaqiyati. Bahkan Al-Quran menggunakan kata-kata atau kalimat dan ungkapan fariqun atau aksar. Ya, seperti yang kita baca pada ayat tadi itu, pada ayat 100, ya, ada ungkapan fariqum minhum aw kullama ahdu ahdan nabadahu fariqum minhum, sekelompok atau sebagian besar dari kaum Yahudi, ya, bukan jami'uhum. Bahkan juga ada ungkapan bal aktsaruhum, ya. Ini menunjukkan bahwa tidak semua kaum Bani Israel, tidak semua kaum Yahudi seluruhnya bersifat fasik, bersifat mengingkari Al-Quran, mengingkari Rasulullah, Nabi terakhir. Tidak. Ada sebagian kecil mereka menerima risalah Rasulullah, masuk Islam, dan menjadi orang-orang yang beriman yang sangat baik bersama Rasulullah. Ya. Kenapa demikian? Karena hal ini untuk menjaga aqaliyah, minoritas orang yang beriman yang bertakwa, sehingga tidak digeneralisasi seperti itu. Sehingga diungkapkan dengan kata fariqun dan aksar. Wa tariqatul Qur'ani hadhihi fi hadithihi 'andal umami darasun lana
kaila nahida fi ahaditsina wa mawaqifina 'anil haqqi wal haqiqati. Hal ini yaitu metode Al-Quran dalam menjelaskan tentang kaum Yahudi dan kaum Bani Israel, bahwa tidak disebutkan seluruhnya. Ini sebagai pelajaran dan ibrah bagi kita, bahwa kita pun dalam ungkapan kita, dalam percakapan kita, dalam sikap kita, ya, kita harus bersikap yang jelas, tegas, dan tidak melenceng dari ajaran Al-Quran. Ya, artinya ketika sikap kita kepada kaum Yahudi dan Bani Israil sekarang ini, ataupun agama-agama lain atau bangsa-bangsa lain yang beragama non-Islam, kita harus perhatikan tidak semua mereka bersifat buruk atau jahat atau zalim. Karena kejahatan misalnya Amerika atau Zionis, ya, kejahatan Amerika atau Yahudi pada masa sekarang ini, kita tidak boleh memukul rata seluruhnya jahat. Tidak. Yang kita bilang kejahatan negara Amerika, itu adalah orang tertentu, yaitu orang yang duduk di pemerintahannya, ya. Tetapi orang-orang yang punya kedudukan sebagai rakyat misalnya, ya belum tentu. Mereka juga ada yang beriman, ada yang tidak tahu, ada yang tidak mengerti, ada yang masih dalam mencari. Begitupun kaum Yahudi, ya mereka masih ada yang sedang mencari kebenaran, ada yang sudah menerima kebenaran Al-Quran, menerima Rasulullah. Dan memang banyak yang betul-betul membangkang. Nah, yang membangkang inilah yang harus kita waspadai, yang kita kecam, yang kita kutuk dan kita laknat, ya, terutama terkait masalah penjajahan mereka kepada kaum Palestina, pada bangsa Palestina. Demikianlah ketika misalnya ada sebagian orang kayak orang-orang Iran, ya, kaum muslimin di Iran senantiasa mengatakan makbar Amerika, makbar Israel. Itu artinya tidak mengeneralisasi seluruhnya. Bukan berarti mampus Amerika, mampus Israel itu seluruhnya tanpa kecuali. Enggak demikian. Itu makbar Amerika, makbar Israel, yang artinya mampus Amerika, mampus Israel, itu utamanya ditujukan kepada para pembesar mereka, para penguasa, para pejabat yang memang berbuat dan bersikap zalim kepada Islam dan kaum muslimin. Tidak ditujukan pada rakyatnya atau kepada yang lainnya. Itu perlu kita pahami dengan baik sehingga kita tidak salah, ya. Jadi ini pelajaran penting buat kita dalam bermasyarakat. Kita pun ketika ada sekelompok atau segelintir orang yang salah, kita tidak langsung memukul rata semuanya salah. Misalnya baik itu kelompok dalam suku yang kecil, keluarga, atau misalnya di masyarakat suku tertentu, atau misalnya bangsa tertentu, ya, atau kelompok tertentu, kita ketika satu dua orang yang salah, kita nggak boleh meratakannya. Itu biasa terjadi. Misalnya katakanlah di antara orang-orang yang beragama non-muslim, non-Islam, ketika berbuat zalim, misalnya membunuh atau mencuri atau berbuat buruk, kita tidak mengatakan bahwa semua mereka begitu, enggak. Dan begitupun dalam Islam, ketika ada satu dua orang atau sebagian kecil dari kaum muslimin yang mencuri, yang korupsi, yang berbuat maksiat, yang akidahnya tidak benar, yang melenceng, kita tidak boleh mengatakan bahwa semua kaum muslimin seperti itu. Ini pelajaran buat kita. Begitu pula ketika kita melihat misalnya kelompok kecil dari Islam, mazhab lah katakanlah. Ya, kalau kita melihat ada orang-orang sebagian kecil dari kaum ahli sunnah misalnya, yang di pemerintahan yang berbuat zalim, yang korupsi, koruptor, berbuat aniaya, berbuat zalim kepada masyarakatnya. Lantas ketika ada orang yang mengatakan, lihatlah kaum muslim seperti itu salah. Ya, karena yang berbuat zalim hanya sekelompok dari kaum muslimin ahli sunnah saja, tidak semuanya. Sehingga nggak boleh dipukul rata. Begitu pula kalau kita melihat misalnya satu dua orang, ya, atau kelompok sedikit dari orang-orang Syiah, misalnya yang berbuat kejahatan, berbuat zalim, misalnya mabuk atau tidak sholat atau mencuri, atau misalnya mereka mengadakan bacok kepala ketika pada hari Asyura, ya, yang jelas-jelas salah. Kita tidak boleh mengatakan bahwa semua orang Syiah seperti itu salah, ya. Jadi untuk menilai suatu kebenaran itu kita tidak bisa melihat sekelompok kecilnya saja. Untuk melihat kebenaran kita harus melihat
dengan kacamata yang dalam, ya, dengan pandangan yang lebih luas lagi dari semua segi dan aspeknya, dari semua sisinya. Lihat ajarannya, kitabnya, hadis-hadisnya, ulama-ulama yang jujur, semua dilihat, kemudian barulah dinilai. Ya, kalau mereka misalnya telah sekelompok kecil itu telah melakukan keburukan, kejahatan, itu karena kejahatan mereka, karena ulama mereka yang tidak mengikuti aturan mazhab atau Islam dalam hal ini. Ya, ini pelajaran penting buat kita. Semoga bisa kita pahami dengan baik dan kita tidak mudah melakukan penilaian kepada apapun, sehingga betul-betul yang kita nilai penilaian yang akurat, yang benar, dan tidak melenceng dari ketentuan aturan secara ilmiah, insyaallah. Sampai di sini kajian tafsir kita. Insyaallah pada pertemuan minggu yang akan datang atau Jumat yang akan datang, Allah berikan kesempatan buat kita, Allah berikan panjang umur, insyaallah kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat berikutnya, yaitu ayat 102 dan 103 insyaallah. Tentu saja banyak kekurangan, kesalahan, kehilapan yang saya sampaikan ini, dan mohon dikoreksi dan diperbaiki. Jika mohon doa antum selalu dan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.